Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 4 Februari 2022, Pekan Biasa keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 47 ayat 2 sampai dengan 11, Mazmur bab 18 ayat 31, 47, 50 dan ayat 51. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja karena sumpahnya, dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah
supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani karena benar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Putra Sirak dalam bacaan pertama melukiskan Raja Daud yang masih tetap tersohor, terkenal karena kepahlawanannya di medan perang, dan lebih dari itu, karena imannya seperti dalam mazmur-mazmur yang ditulisnya. Meskipun pernah jatuh dalam dosa, tetapi karena penyesalan dan pembaharuan dirinya menyebabkan dia masih berkenan di mata Tuhan yang menganugerahkan pengampunan dan membaharui janjinya. Figur Daud ini sangat berbeda dengan Raja Herodes. Dia membunuh Yohanes Pembaptis hanya karena merasa malu ditegur perihal tindakannya yang tidak bermoral. Dia ditegur lantaran perbuatan aibnya dengan Herodias, istri Filipus saudaranya. Herodes menyangka bahwa semua cara dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menghilangkan rasa malu. Ternyata aib itu tetap terbuka. Dia masih tetap berkuasa, tetapi sesungguhnya di mata banyak orang, Herodes tidak berharga sedikit pun. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada sisi lain, Yohanes Pembaptis berani menanggung resiko menentang kejahatan. Dia tidak bersekongkol dengan kejahatan. Apakah kita juga berani menanggung resiko bila kita mengatakan yang benar dan melawan tindakan ketidakjujuran dan ketidakadilan? Tidaklah mudah bersikap ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita harus berpegang teguh pada prinsip hidup ini. Berani karena benar, takut karena salah. Kita mohon Tuhan untuk menambah kualitas iman kita dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, duduklah dengan tenang. Hadirkan figur seorang pemimpin yang sangat Anda kagumi dan hormati. Lihatlah dia secara cermat dengan hati dan imanmu. Dialah Yesus Tuhan. Bersyukurlah Anda memiliki pemimpin seperti Yesus. Marilah berdoa. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam
doa dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.